Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 kita bakal nge-podcast bareng guys. Bareng-bareng di sini. Seperti ngobrol aja biasa ya. Ngobrol santai. Dengan bertemakan judul apa ya kira-kira? Ya? Karakteristik perkembangan remaja. Kita bakal membahas tentang gimana sih kehidupan sekarang ini remaja itu gitu. Gimana ya remaja-remaja sekarang yang sedang hits. Seperti itu. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih ya supaya karena lebih tak kenal maka tak sayang. Agak dari kecil. Mulai dari Ajam. Oke, kita perkenalkan ya, saya sebagai laki-laki sendiri di sini yang paling ganteng. Siap. Perkenalkan, nama saya Azam Hafiz Aziz ya, dari SD 23B. Perkenalkan, nama saya Reni Marlina dari kelas SD 23B. Perkenalkan, nama saya Ahmawati Indriani Putri dari SD 23B. Dan saya Andri Nurhaliza Effendi dari SD 23B. Atau mau dalam dulu? Ya, berbicara karakteristik perkembangan remaja nih, kita ada banyak subtema nih karakteristik perkembangan remaja. Kita mulai dari makna masa remaja. Coba, siapa sih kalian tahu nggak tuh apa arti makna masa remaja? Tahu nggak? Kalau setahu apa sih? Jadi kayak remaja itu apa ya? Kayak remaja itu anak ke dewasa gitu ya. Kok diulang? Ya, berbicara karakteristik perkembangan remaja nih, ada beberapa sub yang tema yang akan kita bahas nih, seperti makna masa remaja. Kira-kira dari ada yang tahu nggak nih makna remaja itu apa sih? Coba dari siapa dulu? Tadi dulu. Kalau menurut aku tuh, jadi remaja tuh masa transisi antara dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi di masa remaja tuh banyak apa ya, kayak perkembangan yang terjadi di masa remaja itu, kayak contohnya perkembangan biologisnya, psikologi, sosialnya gitu. Kayak kalau misalkan di biologisnya di masa remaja itu kan apa ya, kayak lagi berkembangnya tuh perubahan fisiknya gitu loh. Kayak misalkan ininya, kalau yang dari perempuan misalkan terus nunggu bulu kayak bulu di tempat-tempat tertentu gitu loh. Bulu halus ya. Ya, alat reproduksinya juga udah semakin kompleks gitu. Kalau yang dari laki-laki kayak misalkan jakun biasanya suaranya mengebas gitu. Ada bidang seperti itu laki-laki ya. Kalau di sosialnya itu gimana? Perkembangan sosial di masa remajanya tuh Kak? Perkembangan masa sosial, nah biasanya gini, di masa remaja tuh katanya ya suka banyak konflik gitu ya. Nah apa aja tuh kira-kira nanti kita akan bahas hari ini ya. Kita akan bahas secara langsung nih. Dan tanyain gitu. Tanya langsung, kita langsung kita gali gitu ya. Langsung kepada orangnya maksudnya. Bagaimana? Tidak usah berpanjang lebar mungkin ya. Kita langsung ambil saja. Kepo nggak? Pada kepo nggak siapa gestannya? Pada kepo nggak guys? Kepo. Ya, kita langsung panggil saja gestannya ya, atau tamu spesial kita nih, Jojo, anak remaja. Boleh. Silahkan masuk. Silahkan masuk. Ayo masuk. Langsung aja. Langsung aja. Ini masih. Nah, ayo di tengah. Ya, disinilah kita mengundang para remaja-remaja yang baru bekerja. Boleh dari dari perkenalan dulu dong.
dari yang laki-laki dulu nih, laki-laki dulu. Sama ya, cowoknya sendiri. Iya. Kita juga. Tenang. Kita nggak akan bahas yang hal ini ya. Ini pelajaran aja, pelajaran menggali informasi semua. Santai aja ya. Relax. Ngobrol santuy tapi berilmu bermanfaat. Ya, dari sini dulu. Silakan kenalan. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jalani. Siapa? Nggak kedengeran? Abdul Qadir Jalani. Abdul Qadir Jalani. Oh, dipanggilnya siapa? Qadir siapa nih? Kadang Qadir. Kadang Qadir, kadang Jai. Oke. Jai lah, biasanya panggil Jai. Jai. Nah, kelas berapa? Kelas 9. Oh, berarti lulus atau? Oh, udah lulus Lulus berarti ya? dong, Kak. Kita nggak lulus. Baru mau SMA. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nanda Hartati. Nanda Hartati. Nanda Hartati kelas berapa? Kelas 7. Oh, baru masuk. Sekarang tuh kelas 7 atau naik kelas? Naik kelas. Oh, kelas berarti mau ke kelas 8. Oh. Kelas ini juga. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Delia Puspita dari kelas 9. Delia Puspita dari kelas 9. Ya. Perkenalkan, nama saya Alfika Mila Putri, saya kelas 9. Tadi lupa itu dipanggilnya siapa? Aku dipanggilnya Alfika. Vika. Ada. Ade. Nanda. Ini Jaya. Vika, Adel, Nanda, Jaya. Nah, langsung aja nih. Tidak usah berlama-lama coba. Yuk, ada yang mau ditanyakan ini kira-kira nih dari teman-teman. Oh iya, sebelumnya perkenalkan kita dari mana nih? Dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan kalau mau cari kuliah, kampus, BP aja, jangan jauh. ya ini dia UPP ya. Jangan lupa, boleh daftar link ini. Gak ada. Ya, langsung saja di sini kita mempunyai banyak pertanyaan nih. Kalau ini ngobrol-ngobrolin aja lah, yang kalian tahu pendapat kalian kayak gimana gitu aja. Kalau bisa kalian jawab ya alhamdulillah, itu juga nggak apa-apa. Itu dari kalian aja. Nah, kita tanya dulu nih sebelumnya nih. Coba ada yang mau bertanya dari kalian kaos? Kalian ini atau Kalian ini aja, sok. Rajin. Ambil aja, ambil. Lempar-lempar. Kita kan lagi bahas karakteristik perkembangan remaja. Kalau tadi kan kakak-kakaknya udah nyampein ya remaja itu apa dari sisi kakak-kakaknya. Nah, kalau misalkan dari kalian, apa sih remaja itu gitu yang kalian tahu? Dari Jaya dulu deh. Remaja tuh apa sih yang Jaya tahu lah remaja. Remaja itu udah remaja belum nih kira-kira? Belum Kesimpulan kamu remaja belum? Udah katanya udah remaja. Berarti apa tuh? Ada perubahannya tuh Jaya dari masa remaja dari masa anak-anak ke remaja nih. Apa perubahan yang terjadi di diri Jaya gitu? Yang kamu rasain? Kayak perubahan suara. Perubahan suara. Salah. Nah, terus apa lagi? Kira-kira apa? Pasti ada lah, masih banyak. Dulu Jaya ini nggak apa namanya kayak isinya belum tumbuh. Ada nggak coba? Cek dulu ada nggak nih? Nggak ada nggak normal ada nih? Ada. Berarti ya itu ciri-ciri yang kedua tuh. Terus apa lagi ada? Mungkin segitu aja dari Jaya. Coba kita lanjut ke Nanda nih. Makna kata remaja yang Anda tahu deh. Makna kata remaja. Perubahan fisik. Remaja itu adalah perubahan fisik. Nah, Bapak pendapat sendiri, pendapat seorang itu beda-beda. Lagi? Kalau soal pergaulan sih dari yang masa anak-anak sampai remaja itu kan selalu ada perubahan apa? Perubahan kayak misalnya dari
Nah, Anda berubah nggak nih? Dulunya suka beli Barbie meren gitu. Sekarang masih suka beli nggak? Udah beda gitu. Atau belinya apa? Kuota sekarang. Lanjut. Internetan ya. Berarti hits di sosial media. Lanjut, ada apa? Pertanyaan tadi apa? Makna dari kata remaja. Yang ada yang tahu dah. Remaja itu apa sih? Apa tuh? Nggak apa sama juga. Kalau yang ada yang tahu lah, yang ada yang tahu. Perubahan fisik, terus seperti halnya di perempuan itu tumbuhnya payudara gitu, terus menstruasi, terus ada apa lagi? Ya dari suara juga pasti berubah dan dari tinggi badan itu pasti ada. Ya, lanjut kita. Menurutku remaja itu tahap dari anak-anak untuk menuju ke dewasa, terutama mengalami perubahan fisik kan, dari mulai tumbuhnya pun kalau laki-laki, terus suaranya beda, terus kalau perempuan mengalami menstruasi. Ya mungkin seperti itu ya masa remaja yang dialami oleh teman-teman. Coba-coba deh kalau dari kakak-kakaknya barangkali mau ngasih masukan nih dari kakak-kakaknya apa sih remaja barangkali remaja tuh mau masukan? Kalau saya sih, nah kalau saya sih remaja ya sama sih gitu ya kayak peralihan dari masa anak-anak yang biasanya suka beli mainan ya mainan perang-perangan sekarang udah jarang beli mungkin dibatasi seperti itu. Jadinya beli apa? Jadinya beli apa sekarang belinya? Beli kuota sekarang mah ya. Namanya Gen Z sekarang. Gen Z. Gen Z. Ya, Gen Z iya, generasi Z milenial. Milenial apa generasi Z nih jadinya? Generasi pokoknya pakai gadget lah gitu lah ya sekarang mah gitu. Udah zaman modern bukan zamannya saya dulu lagi. Ya lanjut boleh pembahasan selanjutnya. Kalau menurut kalian itu kalian kan udah katanya udah remaja nih kan. Masa remaja itu dimulainya dari umur berapa sampai dalam berapa sih? Mulai di masa remajanya gitu. Kalau laki-laki sama perempuan juga kan beda tuh. Atau jadi pernah ngalamin nggak sih dulu gitu? Ini kok aku beda ya sekarang remaja udah kayak gini, kayak gitu dulu mah kayak gini, kayak gitu atau gimana? Yang dia tahu aja atau yang udah inget Atau menceritakan pengalaman pubertas. boleh kalian. menceritakan Kayak dari mulai Betul. Ayo atau yang perubahan apa gitu atau ada cerita nggak? Enggak cerita masa remaja gitu. Jadi pernah nggak ada mimpi basah? Nah, boleh ceritain tuh, nggak apa-apa saya cerita ya. Ya, kalau laki-laki biasanya tuh dicirikannya dengan yang namanya mimpi basah. Seperti itu. Kalau perempuan tuh apa tuh? Coba kalau perempuan. Nah, udah ada pengalaman. Di umur berapa? Jaya umur berapa tuh? Ingat nggak? Pas mimpi basah tuh? Umur 15 tahun. Kalau Jaya. Berarti sekarang umurnya berapa? 16, 17. Berarti masih baru puber ya. Baru puber. Coba kalau yang dari perempuan umur berapa dari mengalami perubahan? Misalkan dari mana? Haidnya dari umur berapa? 12. kelas 6 ya. Gitu. Sama tuh kan berarti memang zaman sekarang tuh kan karena perubahan dari makanan ya ada makanan hormonnya juga betul. Kalau ada itu pas menstruasi itu pas umur 14 waktu kelas 1 SMP. Ya, Kalau aku itu menstruasi itu umur 15 tahun waktu
kelas 8 mau naik ke kelas 5. Nah, seperti itu ya. Ini kalau ditanya tentang umur, berarti ini udah masuk remaja atau belum nih? Nah, nanya dulu nih, kecil dulu. Udah remaja belum? Kira-kira dah. Ayo, Anda udah remaja belum kira-kira? Ada. Belum, karena kelakuan masih kayak kecil. Apa? Oh, belum karena kelakuan masih kayak anak kecil katanya. Berarti mungkin gini ya, kalau misalkan dikatakan dari umur itu udah remaja, cuman dari Sifatnya dan perilaku. ya perilakunya masih kayak anak-anak gitu. Karena masih suka main bocil. Iya, karena masih suka mainan bocil. Emang seru ya, Iya. dewasa aduh, kayak Kenapa kalian takut dewasa, guys? masa remaja terus. Lanjut. Sama. Tidak? Sama. Coba deh. Beda hari ini. Ya sepeda kan jauh tuh. Udah dikatakan remaja belum sih Jare? Kayaknya udah ya. Udah. Kenapa sih ya? Karena udah dia suka main game, main-mainan. Oh, dia sudah berpikir dewasa ya. Sudah menata masa depan nih. Aku mau jadi TNI ya. Udah jadi dia kan ya. Jadi apa nih? Ya, ini TNI. Wes kasih tangan dong. Ya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan ada pertanyaan yang ini ya tentang keluarga sama teman. Keluarga sama teman. Nah, kalau dari pertanyaan nih, menurut kalian nih di masa remaja itu penting tidak tuh peran teman? Teman itu mau keluarga dulu. Teman dulu baru. Ya, menurut kalian nih penting nggak sih peran teman nih? Pasti pada punya teman semua kan? Bestie lah, bestie atau teman. Yes, ya. Itu masih bagi kalian penting kan? penting, Penting. penting, Penting. penting, Penting. penting. Kenapa penting? Coba kasih tahu nggak apa alasannya penting kenapa? Karena kalau kita lagi sedih itu ada teman yang kita dulu juga. Oke, iya iya, itu benar sih, benar. Dulu saya mau. Kalau menurut Karena dua nanti bisa berjalan ketika gabut. oh main bareng kalau gabut nih kita main-main sama teman lah gitu ya. Dia untuk menemani kita di masa-masa seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, biasanya teman suka membantu kita gitu. Jadi kalau solusi dia gitu. Boleh. Biasanya temen suka nemenin buat jajan gitu atau kayak jalan-jalan kemana gitu. Jangan temennya gratis lagi. Aduh. Ya. Mudah gitu temennya. Oh enggak. Ya. Nah, seperti itu ya peran teman. Kalau misalkan dekat teman ya, kalau keluarga seberapa penting? Menurut kalian? Dia mau keluarga aja ya. Buat Penting banget. perkembangan kalian gitu. Penting banget. Penting banget. Penting banget. Karena menurut aku keluarga support system ya. Ya karena keluarga yang ngurus kita dari kecil gitu. Jadi kita harus membutuhkan support dari keluarga karena kan keluarga pasti memiliki harapan besar kepada anak-anaknya. Oke, nggak apa-apa. Ya, tapi berbicara masalah keluarga ya. Menurut kalian lebih pentingan keluarga atau teman? Keluarga. Satu-satu dah. Keluarga ya. Keluarga. 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 Keluarga yang lebih pentingan keluarga. Kan menurut kalian ini kan pentingan keluarga ya. Kalau misalkan kalian punya problem dalam hidup itu kayak misalkan apa ya? Kalian lagi Beban ada hidup masalah. gitu. Beban masalah kalau misalkan di lingkungan sekolah gitu. Ada konflik lah di sekolah gitu atau Itu kalian lebih suka cerita ke siapa? Teman atau keluarga?
teman atau ke Yang keluarga? pertama kali kalian ceritain. Ya, Lebihnya sih ke teman. ke teman. Tapi biasanya ya. Ke teman juga. Temen sih. Kalau aku ke keluarga sih, karena kadang keluarga itu bisa memberikan pendapat yang bagus gitu buat konflik yang ada di sekolah. Tahu apa yang terbaik gitu ya. Ya. buat kita. Kalau yang milih ke teman, maksudnya yang ceritanya ke teman gitu. Kenapa ke keluarga? Kenapa keluarga? Kenapa milihnya ke teman nih? Karena keluarganya berbeda ya. Ayo, jelasin aja Allah. Ya karena lebih enak ngobrol sama teman gitu ya. Supaya bisa gimana ya? Bisa bantuin lah gitu. Bantu pendapat gitu ya, memberikan pendapat. Lebih ngerti posisi kita gitu mungkin ya. Frekuensi gitu ya. Frekuensi ya. Karena kita juga tahu kalau kita ada masalah atau Oh, bisa cari solusi juga bisa. sama Ini tadi Aja udah dengar katanya kenapa tuh orang tuanya berpencar tuh? Kenapa tuh? Nah, ini kan memang kan kita membahas tentang perkembangan peserta didik, perkembangan remaja nih. Nah, berarti orang tua tuh kalau penting ya, dibilang penting nih bagi ada yang bilang kan tadi kan penting, penting. Nah, seberapa pentingnya sih orang tua bagi kalian? Tapi kalian malah memilih teman. Karena orang tua sibuk kerja gitu lah. Oh, lebih sibuk kerja, enggak? Kerja buat terima kasih sehari-hari gitu lah. jadi jarang ada waktu buat kita gitu. Kalau kalian tuh tipe orang anak yang dekat sama orang tua kan? Ada yang betul ada yang enggak ya. Biasa cowok mah kan nggak sedekat kayak perempuan gitu. Beda. Beda berarti kalau dari filosofi yang saya dengar ya. Ini sedikit cerita ya, sedikit katanya filosofi yang saya dengar itu yaitu adalah anak yatim berbeda yang beda kalau anda ayah ada yang mama. Nah, makanya kalau Pika, Alhamdulillah masih ada. oh, alhamdulillah masih ada keluarga semangat. Itu waktunya. Nah, tidak dipungkiri ya teman-teman ya, walaupun kita tidak memiliki keluarga itu masih bisa kan, masih ada nggak selain orang tua yang sekolah gitu? Ada Ya mama gitu. sama nenek, ini sama nenek, kakek. Kalau kamu nih ya yang masih lengkap, kamu suka dekatnya sama ayah atau sama ibu? Dua-duanya dekat. Cuman tapi lebih dekat sama mama. Berarti kalau misalnya kalian ini lebih tahu diri kalian tuh teman atau orang tua? Teman. Kenapa ke teman? Masih ingin cerita. Ceritanya lebih serem semua. Jadi lebih percaya ke teman dibanding keluarga gitu. Pernah nggak sih kalian? Gak apa-apa jujur aja. Nggak apa-apa. Nggak akan dikasih tahu juga kan temennya siapa, keluarganya siapa. Kita depan intel kok. Ya, tenang. Nah, itu pernah nggak sih cerita gitu? Atau ada konflik apa dah kalian nih? Terus ceritanya ke teman. Terus cara kalian nyelesain masalah itu gimana gitu? Ayo. Masalah apa dulu? Yang itu bikin dulu ya. Apa aja? Kalau aku kan cerita suka ke mama, karena mama suka memberi pendapat. Tapi kenapa aku nggak bilang buat cerita ke teman? Karena waktu itu pernah cerita ke teman, tapi ya si temannya itu malah iya gitu, malah bermuka dua. Malah bermuka dua ya teman-teman seperti itu. Banyak ya sekarang teman yang bukan dua. Ya. Lagi hits kayaknya. Apa?
Pernah ada cerita nggak gitu? Nggak masa. Cerita ke teman. Ya udah. Ya bang, yang apa yang anda ingat pernah ada satu nih cerita. Aku ceritanya ke temen nih. Padahal kan itu bisa diceritain ke orang tua. Nah, gitu. Ada pas masalah di sekolah. Masalah di sekolah apa tuh? Kalau mau nanya ke kita juga apa ya, nanti bisa kita bantu solusinya ya kan? Ada apa sih masalah di sekolah kayak gitu? Difitnah. Gimana tuh? Sih memang makanya ya itu fitnah itu. Harusnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Coba gimana? Oh lupa lagi. Coba. Kalau aku kenapa lebih suka cerita ke temen, karena kan aku tinggal sama kakek gitu kan. Jadi untuk cerita ke kakek itu susah gitu karena gimana ya, untuk dari solusinya takut ini dan takut kalau misalnya cerita ke kakek, takut kakek tambah pikiran. Jadi makanya sering cerita ke teman itu juga, temannya juga alhamdulillah suka ngasih solusi. Oh lebih sejalur sejalan itu. Coba cerita ada. Pernah dulu misalnya dulu sih gak ditemenin gitu ya. Oh nggak ditemenin. Terus Gara-gara gak tahu itu mau masalah gara-gara kenapa pas SD terus ada teman satu juga. Jadi Jaya itu dulu pas SD gak ditemenin nih sama satu, misalnya satu kelas yang temennya, terus tiba-tiba pas SMP ada temennya yang besti gitu dari dulu temenin. Enggak, dari SD juga ada. Oh dari SD juga. Sampai sekarang. Masih sampai sekarang ada teman. Ya. Untuk besti. Besti dia ya. Hidup semati dulu. Tapi yang baik ya temannya ya, bukan teman yang menjurus. Kalau misalkan dia belok, jangan ikutan belok, lurus aja. Menurut kalian nih, kan ngomongin apa? Tadi ada yang fitnah, ada yang ini. Kalian tuh pernah dibully gak sih dari waktu sekolah? Waktu SMP, pas SMP lah. Jadi korban atau jadi pelaku? Aduh, tukang bully yang namanya. Aduh, tahu bukan nih saya. Tukang bully tadi. Kalau dibully sih gak pernah sih ya. Enggak. Kalau juga anak baik ya. Jadi bully juga loh. Bully nggak pernah. Enggak. Oh nggak pernah. Kalau masih masa SMP nggak pernah. Bully. Menurut pendapat kalian nih, dari soal tentang pembulian, gimana sih pendapat kalian tentang pembulian itu? Kalian nih kalau ada yang membuli di sekolah, biasanya, nah sebenarnya ada faktornya juga pembulian itu karena kenapa? Tahu nggak? Kira-kira. Sisi. Bisa. Sikapnya juga yang Siapnya. yang nggak disukain sama anak-anaknya biasanya. Coba contohin dong. Kayak gimana tuh? Kayak sering gimana ya? Ambil pulpen. Ngambil pulpen. Iya. Terus habis disolong itu dibully yang nyolongin. Oh jadi nggak ditemenin gitu? Dia tukang ngambil pulpen dia. Tapi dia malah Hah? tapi dia minta makan. Minta maaf di situ. Bagus sih ada kesadaran. Biar kita Nah, kita masih di ranah ngomongin tentang orang tua nih. Kira-kira enakan ngomongin orang tua dari ayah lu atau dari ibunya? Ibu kali ya. Ibu kali ya. Orang dari ibu dulu nih. Gak apa-apa. Keluarin aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya nggak bisa lanjut, stop aja. Suka aja. Udah berkaca-kaca gitu. Gak apa-apa. Ada juga nggak. Tapi apa namanya, kalau misalnya dari ibu nih, peran ibu kira-kira apa sih yang berimpact kalau dari ibu?
Ini masih ada ini. Baru ini berimpact tuh kayak misalnya gimana ya, kayak pengaruh ya. Ibu nih, ibu tuh pengaruhnya apa sih pas kalian masih remaja? Kan perkembangan remaja nih. Nah, seorang ibu tuh ngaruh sih pas remaja. Ngaruh. Suka apa tuh ibunya tuh? Suka kalau minum gaul itu gak boleh sama yang kayak gitu lah, benar. Berarti Jaya masih diingetin sama ibunya. Iya. Jangan Gaul sama ya. Masih ya, ngaruh pada ibu. Karena masih tahu di masa-masa remaja itu bisa. Oh, ibu berarti ngasih tahu misalnya ada yang begini, yang ibu yang ngerti. Ayo dah, ayo sama aja. Ayo ada. Kalau menurut aku ngaruh banget sih, karena ibu juga menjadi pengingat kalau misalkan kita melakukan kesalahan. Jadi buat diperbaiki di masa yang akan datang. Ayo ada nih. Kenapa? Ini. Gak apa-apa, ngobrol aja. Nah, itu udah ngomongin ibu. Nah, kalau misalnya ayah nih, aja sedikit cerita ya. Coba kalian atau dari yang ibu deh, ada nggak ibu? Ini aja tapi ini aja. Siapa ini semuanya juga ya kalau misalnya itu. Kan kalau saya dari saya, kalau misalnya pengaruh ibu nih, ada ibu, jadi kita nggak bisa melihat seniman kebahagiaan ibu. Walaupun nih ya, walaupun ibu tuh mesin gitu ya, kayak gitu, sering marah-marah. Namanya juga orang tua ya. Kalau untuk aku sih ya, ibu tuh kayak sebagai penyemangat gitu. Mungkin dari beberapa orang berbeda gitu ya, dari pendekatan orang tua kepada anak gitu. Jadi kalau kata aku sih, apa ya? Kayak misalnya Motivasi gitu. bisa rokok, boleh aja. Ayo. Kalau menurut saya sih, kalau pengaruh ibu itu sangat penting bagi kehidupan kita gitu ya. Karena kalau misalkan tanpa ibu kayak gimana gitu ya, gak ada yang ingetin, kayak walaupun emang ibu suka nyuruh-nyuruh, kayak nyuruhnya tuh kayak ngeselin gitu, tapi namanya juga orang tua gitu kan, ke anak pasti kayak nyuruh-nyuruh tuh kayak hal biasa gitu. Terus menurut aku kalau ibu tuh pengaruh banget bagi diri kita, karena gimana ya, untuk menjadi motivasi gitu untuk kedepannya gitu. Karena kan kita juga selalu salah gitu, dan itu juga selalu kayak ingat nih jangan kayak gini gitu. Terus jangan main sama orang yang gak benar. Jadi ibu tuh benar-benar selalu ngasih anak yang benar gitu. Kayak gitu aja sih. Saya bilang surga itu ada di kata ibu. Nah, kalau ayah nih, ayah itu berimpact besar nggak bagi kalian nih? Atau ya pengaruhnya ayah, kalau ayah sendiri ya, mungkin karena ayah seringnya di sama ayah gitu, sama ayah gitu. Nah, itu menjadi pemuda yang lebih percaya diri, karena studi kasus mengatakan seorang ayah, kalau seseorang yang kita sama ayahnya itu lebih percaya diri. Jadi sebenarnya memang ayah itu berperan penting juga ya dalam keluarga gitu ya. Nah, yang kadang juga yang ngurus sholat untuk berbuat baik, ayah berusaha mengajarkan yang baik-baik seperti itu. Kan orang tua lain kan beda gitu ya. Kadang ada yang ayahnya nyuruh sholat tapi anaknya nggak sholat gitu. Ataupun anaknya sholat disuruh ayahnya ya sholat tapi ayahnya nggak sholat. Yang benar itu mengajak bukan menyuruh. Nah ya, mengajak lah seperti itu ya. Tapi memang sholat kewajiban.
Coba kalau ada yang lain, ayah. Ya apa? Coba gini deh, ini kan Jai itu ayahnya sudah meninggal. Gimana sih seorang Jai hidup tanpa seorang ayah? Kamu nggak dia? Ya gimana, berat gitu lah. Iya, Pasti berat. soalnya tidak ada kayak kalau lu gagal jangan nyerah gitu lah. Oh, berarti ada yang nyemangatin gitu ya. Artinya kalau ada ini. Iya. Bangga nggak sekarang Jai terus aja? Iya. Doain ya Jai. Ada? Ya. Bisa. Peran sosok ayah. Masa nggak mau nih? Gak apa-apa kemarin aja. Ya, Nabi Muhammad juga kan lahir itu udah ditinggal olehnya. Seperti itu. Jadi juga sendirian kalau ini ya teman-teman adik anak murid aja ada yang menyatukan dulu, alhamdulillah ya masih bisa dengan kesehatan. Itu doa-doa dari alhamdulillah. Ini nggak mau saya ya. Nah, mungkin segitu aja kalau dari orang tua ya. Lanjut pertanyaannya. Di masa remaja ini bagaimana kalian cara menghadapi permasalahan? Gimana sih kalian tuh kalau ada masalah cara menghadapinya gitu? Dengan cara apa? Cara apa deh? Gak apa-apa, keluarin aja deh. Gak apa-apa ya. Ini kan masalah orang kan beda-beda gitu ya. Terus cara menyelesaikan masalahnya beda. Kayak contoh aja punya masalah, wah banyak tugas nih. Nah itu kan cerita yang ada tugas. Terus kita nge-gym. Nah itu apa namanya menghilangi hal stresnya jadi hal yang positif kayak gitu. Nah, jadi Ya kadang kalau punya masalah, kalau malam itu suka merenung kita di luar. merenung. Kalau siang kita main kita Main. supaya ngilangin masalah itu. Ya. Ada masalah. Kami sih sangat tenang Main sama teman. dan sholat. Sholat. Iya sih. Iya ya. Ngadu ya sama Allah gitu. Jangan sama manusia doang. Kalau misalnya lagi banyak masalah itu suka sholat gitu, suka cerita. Soalnya kalau lagi banyak masalah doang. Maksudnya kan tadi nanya pas ini gitu. Nah, terus suka nyari ketenangan di luar gitu, main sama teman-teman sampai lupa waktu biasanya. Aku kalau lagi ada masalah itu juga suka sholat juga. Terus lebih ke diam sendiri di kamar sambil nyari solusi gitu. Dari kakak-kakak mungkin ada punya masalah nih. Wah banyak masalah mahasiswa mah. Lihat, tanya. Jadi kan kalian udah remaja nih, duli-dulian juga udah bukan mainan lagi. Apa tadi katanya? Kuota. Nanti sering main internetan ya, sering main medsos. Seberapa sering gitu? Kayak misalkan dalam satu hari itu bisa nyampe ngabisin berapa jam buat main HP doang. Secara kan ini kan anak ini zaman now gitu ya. Apa? Bentar-bentar HP mana gitu. Bangun tidur HP ya. Ini masih mending kehilangan dompet. Iya. Ya boleh dari tempat masing-masing. Seberapa pengaruh itu menurut kalian medsos? Kalau medsos sih, maksudnya medsos Media sosial kayak TikTok. Ya, Facebook itu kan biasanya kalian umur segitu masih seringnya Facebook ya. Atau Pokoknya media sosial, TikTok.
lumayan penting sih, soalnya juga buat menghilangkan rasa jenuh juga kan. Ya, apresiasi dan Ya biasanya sih suka ada kata-kata yang Kata relate. iya. Udah tadi kan Oh, udah sama. bareng. Penting buat menghibur tadi daripada diri sendiri. Jadi kalau sedih ada kita. Dia nggak muncul, dia cuma tiba-tiba. Iya, iya saya akhirnya Tahu nggak kenapa itu? referensi. Memang ada yang bilang juga otak pikiran itu bisa didatain kalau dari TikTok, ada yang bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih, lagi segini, ini relate, nah si TikTok tuh semuanya kayak gitu. Gitu ya. Memang, itulah dia zaman sekarang karena hebat tuh. Baru dari Shanghai. Kalau kalian di main medsos itu tipe orang yang suka jadi netizen gitu, yang jadi kan ada yang nyinyir gitu, ada yang atau yang gimana gitu, atau ya udah yang biasa aja. jadi penonton. Iya. Kan jadi penonton. Terus kira-kira tuh kalian main seberapa lama sih main medsos? Tidak teratur. Kira-kira ya, kira-kira. Berarti bangun main medsos, siang main medsos, main medsos. Main HP, terus makan Terus sholat dulu, sholat dulu main lagi, terus yang sekolah. Nah, ke sekolah. Belajar kan kalau Pas kalau libur. kan kalau belajar main HP sambil dengerin lagu. Lama banget kan? Nah, 5-6 jam. 5 sampai 6 jam. itu 24 jam. Tahu itu. Biasanya, nah, ada pengaruhnya nggak sih kalau pengaruhnya gitu? Ya kayak Ada. kalian ini keseringan main HP, jadi kalian jadi lalai gitu sama Kesehatan juga. Pengaruhnya jarang sholat jadi Jadi kan HP. disuruh orang tua jadi Males, aku nggak mau. Sama sih. Aduh. pengaruh buruknya deh. Kalau buruknya suka jam tidurnya nggak teratur juga. Iya, nggak ada gitu ya. Terus biasanya suka Tidur jadi juga. Susah tidur. Jangan keseringan ya. Nggak baik. Iya. Bisa merusak mata itu. Musuh mata. Nah, Yes. Matanya jadi apa tuh musuh mata? Apa ini? Jadi cowok. lupa waktu. Lupa waktu. Sama gua juga. Hal positifnya. Kalau aja hal positifnya mungkin jadi kita nggak positif. Iya. Ada misalnya info terbaru nih. Info apa nih? Untuk komunikasi aja jadi gampang sekarang mah. Ya. Jadi ada web. Info terbaru nih. Kampus-kampus keren. Kampus BP. Ada. Oh itu info. Sama berarti. Banyak remaja. Nah, kita ngomongin masalah ini deh, penampilan. Masalah penampilan. Banyak nih di remaja sekarang nih suka berpenampilan. Nah, gitu tuh remaja-remaja sekarang, benar nggak sih? Atau punya teman yang kayak gitu? Kalau kata zaman sekarang mah obat ganteng, ya nggak? Iya, dalam kata kakak obat ganteng, ya nggak? Kayak dari siapa dulu nih? Kayak penampil, Jaya suka melihat penampilan nggak sih nih remaja sekarang? Jaya suka melihat penampilan atau berpenampilan itu pernah nggak sih Jaya misalnya berpikir, supaya aku dilihat sama cici dia, cici cantik gitu. Aku pengen berpenampilan pakai hoodie gitu atau Ikutin zaman. zaman. Tren.
Enggak sih. Enggak, berarti ini termasuk orang yang pakai baju juga, yang penting bisa pakai baju. Iya. Bajunya udah cukup. Iya. Oh, Kalau aku tentang penampilan yang penting misalkan kayak baju yang pakai itu rapi Dan zaman ya, kayak cek itu yang penting itu bagus. ya kan kayak zaman sekarang tuh gini ya, banyak anak-anak remaja yang berpenampilan seperti tante-tante. Nah, coba gimana tuh tanggapan kalian tuh? Sesuai umurnya. Nah, iya tuh. Belum waktunya. Nah, tapi ada nggak di kelas tuh? Banyak. Wah, apa tanggapan tak? Itu kan remaja berarti kan seumuran kalian tuh. Kenapa? Aku itu terlalu berlebihan sih karena nggak sesuai sama umur juga. Jadi dia itu sudah baik ya. tua sebelum saya. Tua sebelum baru. Tuh, tua sebelum dewasa. Dia dewasa sebelum waktunya. Tapi pernah nggak tuh kalian, ini yang cewek ya? Yang cewek Ini pernah buat nggak sih yang beli? cewek nih ya, kebanyakan atau aku yang pribadi. Kan kalau soal penampilan itu kan biasanya kalau cewek mah ya ini apa, jadi lemari angkat itu apa baju, bingung pakai apa nih hari ini gitu. Padahal bajunya numpuk gitu. Banyak Tapi yang dipakai itu aja. Tapi pernah pengalaman seperti itu? Skincare deh, pernah beli nggak? Buat umur masa depan. Tapi memang Rasulullah itu kan bilang ya, merawat diri itu wajib kan, boleh kan. Tapi pernah nggak tuh kalian? Nggak pakai skincare? Dia alami gitu enggak? Ayo dulu aja kakak. Lihat dulu aja. Ah, boleh. Nggak, Rika Iya. pakai. Pakai. Enggak, maksudnya itu apa namanya? Pakai pernah beli skincare itu berarti. Pernah. Kalau facial, Terutama sunscreen ya. oh sunscreen. Ya itu penting ya. Ini penting sunscreen. Oh, itu penting sih. Kita mah itu nggak sombong ya. Ya. Oke, ini untuk pembahasan terakhir pertanyaan dari kita. Nah, ini kan di pembahasan terakhir tuh banyak remaja yang mementingkan agama, ada yang mementingkan agama, dan karena remaja itu udah fase dimana mencari diri sendiri. Kan bilang kan nggak, kadang nggak suka dengerin kata orang tua kan. Coba menurut kalian sudah beragama belum? Misalnya kayak pernah diajak teman buat ngaji atau ikut rohis pernah? Kayak Ini apa buat yang masih dahan itu? agama lah, keagamaan. Ngaji, ya. Di mana tuh ngajinya? Ada. Ya. Pernah Jaya ngaji? Pernah. Ya, coba kalau Jaya sholatnya gimana nih? Nanya sholatnya dulu deh. Dari 5 waktu pernah nggak ada? Biasanya yang susah sholat tuh sholat Subuh, apa? Subuh ya. Kadang siangan. Bangun ya. Iya, itu. benar. Malu banget ada subuh doang. Kadang zuhur juga. Semua. Dulu biasanya di sekolah suka ini ya. Oh ada berarti sekolah? Ada. Ya. Oh kalau libur gak sholat gitu? Tapi kalau di sekolah tuh terus juga kadang suka nggak sholat karena ya biasalah anak-anak pasti kan bajunya kena ciptaan itu kayak gitu kan. Ya itu kan suka dari rok aja dipakainya 3 kali gitu. Cipratan apa dulu nih? Kalau cipratan berapa? Iya, cipratan S habis ya? Bukan Oh, kan. hanya orang-orang tertentu yang
Udah. Nah, seperti itu. Oh ya ya. Mungkin Ya itu. kalau ini apa namanya ngajinya setiap sore. Oh, ngaji enggak nih? Nah itu Ngaji enggak, ngajinya rajin. Gak kuat. Aku Rajin banget. Rajin banget. ya Oh, susah tuh ngajinya. Kalau diajak aja, udah beda. Iya, kayaknya. Mungkin tapi pernah nggak disuruh orang tua ngaji atau kemauan diri sendiri dah? Ada nggak kemauan diri sendiri atau aku tuh ngaji, aku saya ngaji aja, ya, atau ngajinya disuruh orang tua? Ngaji sore. Dia mau bener banget deh, aduh. Dari Nanda. Ngajinya atas kemauan diri sendiri atau disuruh orang tua? Kemauan diri sendiri. Kemauan diri sendiri. Kemauan diri sendiri, tapi aku ngajinya di rumah karena udah lama banget gak ngaji sama aja. Ayo Jack. Disuruh banget ya. Terus ada. Iya, ada juga. Masih ada juga. Mungkin ya gitulah ya. Ada kalian mau bertanya ke kita? Ya, mau ada yang ditanyain. Karena masalah itu adalah masalah emosional ya yang tidak bisa dikendalikan, bisa susah nih. Belum stabil emosinya. Kadang meronta-ronta gitu. Pernah. Bengal dong dia ya. Perang satu. Kalau yang perempuan nih, nakal nggak sih di sekolahnya? Kan kita remaja. Enggak, yuk. Jaya doang. Iya. Kalau aku biasanya perempuan di sekolah tuh bukan nakal sih, lebih ke sering gibah aja. Aduh. Iya. Ketahuan lu ini mah. Penasaran lagi. Lebih banyak dibahas pada sekolah. Daripada belajar. Jangan ya. Tentang kayak saudaranya sendiri. Ya Allah, Kak. Aduh, kacau. Aduh. Nah, ya. Mungkin segitu saja dari kita. Terima kasih kalian sudah hadir ke sini, sudah menyempatkan waktunya gitu ya. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan dari kita. Ya, jangan lupa. Ada yang menyinggung, yang kalian bisa aja ataupun enggak. Terima kasih ya, tetap semangat walaupun kalian ya tidak seperti orang tua yang baik pun yang ayahnya sudah tiada atau ibunya tiada tuh masih ada kaki yang bisa membantu mensupport yang ya mungkin itu saja dari kami. Terima kasih ya Jae, Tika, Adel, dan Nanda. Oke, nah, jadi kesimpulan podcast kita hari ini apa ya kira-kira tuh kakak ini, kakak Lemi dan kakak Ibi? Kalau menurut aku sendiri kayak emang di masa remaja ini tuh masa yang penting gitu dalam perkembangan anak. Terus juga peran kayak peran orang tua, peran guru juga gitu di sekolah, teman-teman juga itu sangat berpengaruh gitu buat menjadikan si anak ini tuh berkembang dengan sehat gitu, baik, dengan sesuai harapan lah. Oke, ada yang lain? Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah podcast hari ini. Mohon maaf kalau kita ada salah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.